Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Nah, kali ini akan Abah bahas waspada ya. Di 12 Juli 2025 ini yang masih nunggak pinjol, waspada. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini, segudang informasi terkait gagal bayar pinjaman online. Abah akan bahas, dan sebelumnya mohon bantu support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload nantinya ya. Tekan tombol merah loncengnya pastikan, karena ada video terbaru berarti langsung ke handphone kalian notifikasinya atau pemberitahuannya. Kalian juga boleh yang punya Facebook join dan gabung di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran, silakan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang mau join di grup WA boleh, silakan. Join di grup WA dengan syarat dan ketentuan harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Boleh hubungi admin Abah ini ya. Ini admin, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Yang sudah gabung dan join boleh ngobrol dengan Abah, sharing dengan Abah, konsultasi dengan Abah di grup tersebut. Dan kalian juga nanti boleh memiliki nih stiker dilarang masuk. Ini sebagai warning, peringatan. Penagih tidak boleh sembarangan masuk tanpa izin. Mereka kalau mau nagih ke kalian wajib minta izin dulu. Gimana Pak? Kalau misalnya mau nerobos masuk, rekam, videokan, dan simpan. Jangan diviralkan. Itu sebagai bukti kalau mereka sudah diduga melanggar pasal 1671 KUHP dan pasal 2571 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa dipenjara mereka. Ya, silakan hubungi admin Abah untuk memiliki stiker ini. Nanti dibantu ya. Nah, sekarang saatnya waspada 12 Juli. Ada apa 12 Juli? Yang nunggak pinjaman online. Baik-baik ya, disimak, jangan skip. Ini yang akan terjadi di 12 Juli 2025 bagi nasabah pinjaman online yang masih menunggak atau belum menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Berbagai macam akan diterima dan inilah resiko terburuk seperti ini. Silakan kalian lihat, kalian tonton sampai habis ya, jangan skip biar tidak ada gagal paham, biar Anda paham. Ini akan Abah bacakan ya. Ini salah satu pertanyaan dari teman kita. Mohon diloloskan Abah. Ini WA DC ke kontak darurat. Mohon pencerahannya Abah. Kira-kira anak saya gimana nanti? Kok bisa tahu ya nama teman-teman anak saya? Jadi ini dikirim ke kontak darurat. Nah, dia juga kok bisa tahu ya nama teman-teman anak saya? Parah ya. Kok kontak darurat sudah seperti ini? 085177917078. Ini ditutup ya, dicari maling gitu ya. Ini identitasnya kita tutup. Dimintai pertanggungjawabannya segera dikarenakan maling kabur dan menggelapkan dana sebesar 20 juta. Sudah dihubungi yang bersangkutan tapi tidak ada etikat baiknya. Ditunggu maksimal sore hari untuk pertanggungjawabannya, masih memberikan toleransi waktu tapi tidak ada juga etikat baiknya, akan diusut kasus ini. Nah, dikirim pesan lagi nih, suruh bayar utang, dikirimi foto anaknya. Tuh anaknya jangan sampai malu katanya. Jangan kalian diam aja malu katanya. Nah, ini juga dikirimkan juga ya dengan nomor yang sama. Orang tua Anda mana? Jangan anggap kalian saya kirim ke teman-teman Anda ya, suruh orang tua kau bayar. Mau bikin panjang urusan ini. Nah, siapa sih yang nggak syok melihat, menerima pesan seperti ini? Dan tentunya ini membuat debitur atau nasabah kalang kabut, stres. Ini yang perlu Abah luruskan ya kawan-kawan. Begini ya teman-teman semua yang mendapati pesan seperti ini, tenang dulu. Jangan dulu panik yang berlebihan, tenang ya. Ini adalah penagihan. Ya, jadi itu dulu. Tegakkan dulu bahwa ini adalah penagihan. Ini bukan hal yang perlu kalian takuti. Ini penagihan, namun gayanya seperti ini. Ingat dan sadari bahwa mereka menagih via online. Hanya via online lah
mereka mampu menagih kalian, sanggup menagih kalian, dan hanya via online lah mereka bertugas menagih kalian. Tentu banyak variasi, kita sebut aja ya yang enak-enak bahasanya. Jadi anggap ini variasi ketika mereka melakukan upaya penagihan. Ada yang baik-baik, ada yang setengah baik, ada yang gila seperti ini. Sampai kontak darurat diancam, sampai kontak darurat diperlakukan sadis seperti ini. Sudah, ya. Anggap ini adalah orang yang stres. Memang stres sih mereka. Mereka lebih stres loh dari kita. Kalau Anda mau tahu, mereka itu setiap hari itu stres dengan ocehan dari bosnya, ocehan dari pimpinan atasannya. Mereka itu ditarget, kawan. Tidak seperti Anda. Anda kan ditarget hanya mungkin di perusahaan, di pekerjaan ya, di tempat di mana Anda bekerja. Tapi mereka ini ditarget setiap hari, ditekan hampir setiap jam, dipresur oleh bosnya, oleh pimpinannya. Nah, disinilah ya bedanya. Sebenarnya tingkat stres mereka itu lebih stres dari yang Anda alami saat ini. Nah, kembali ke ancaman yang tadi, yang mereka sampaikan ke kalian, tidak akan terjadi. Mereka hanya sebatas mengancam. Tidak akan pernah terjadi hal-hal yang buruk yang akan menimpa anak Anda. Yang nunggak itu bukan hanya Anda seorang diri. Yang menunggak itu banyak. Bukan hanya Anda satu-satunya di Indonesia ini yang menunggak, yang mengalami sekarang situasi menunggak alias gagal bayar atau tidak mampu bayar. Bukan. Banyak. Dan ini menghadapi atau menerima pesan seperti ini tentu juga dialami oleh teman-teman lainnya, sama. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan yang terlalu berat ya. Ingat, hidup ini udah berat. Jangan memberatkan diri dengan hal-hal receh seperti ini. Ini tidak akan pernah terjadi, sungguhan kok tidak akan pernah terjadi sesuatu hal apapun terhadap anak Anda, terhadap anakmu, terhadap anak kalian yang saat ini mengalami situasi tidak mampu bayar di pinjol. Nggak akan kok. Mereka tidak seberani dan senekat yang mereka sampaikan. Mereka tidak akan seberani dan senekat apa yang mereka kirimkan. Hanya sebatas ngomong doang, ngegertak doang, nakutin. Sudah itu aja. Ya, jangan diteruskan rasa takut yang selama ini ada, jangan terus dipelihara. Ingat, hidup itu berjalan. Kalian lebih baik fokus terhadap kegiatan-kegiatan lain. Fokus terhadap aktivitas yang sekarang ini rutin Anda lakukan. Anda lepaskan rasa takut. Memang sulit. Tidak semudah bicara atau ngomong ya, lepaskan rasa takut, enggak. Cuma perlahan, Anda harus bergerak. Perlahan, Anda harus move on. Tidak terus ada dalam kumparan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Nah, untuk itulah Abah membuat suatu komunitas di grup WA, namanya grup WA PMP Official, yang mana di sana Abah buat ya, grup itu dibuat untuk kalian semua, untuk menyegarkan mental. Dan mudah-mudahan ini sebagai sarana silaturahmi antara Anda yang saat ini sudah stres dengan Abah. Bisa ngobrol dengan Abah di grup tersebut. Jangan takut, jangan khawatir ya. Kita bisa ngobrol, bisa konsultasi, bisa sharing. Boleh. Anda boleh curhat apapun terkait masalah hutang ini. Ya, itu saja. Mau gabung dan join? Silakan. Yang merah-merah ini ada nomor admin, hubungi. Minta bantu. Gimana caranya untuk masuk? Nanti akan diberitahukan syaratnya seperti apa. Baik. Abah sudahi saja video kali ini, dan mudah-mudahan menjadi penguat dan penyemangat buat kalian semua. Mohon bantu support dari kalian, feedback dari kalian, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video. Abah kasih kesimpulan ya, nanti Abah tutup dengan doa. Menerima pesan seperti ini bahwa anak Anda nanti akan seperti itu kan. Hati-hati, ini nama anakmu kan? Sudah. Gak usah takut. Sudahlah, itu ancaman receh. Sudah sering dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Sudah. Tidak akan pernah terjadi apa yang mereka ancamkan, hanya ngomong doang. Omong doang. Tidak akan pernah terjadi. Mereka hanya mampu dan bisa ngancam. Mereka itu ada dalam tingkat depresi ya, si pihak penagih ini sebenarnya dalam tingkat depresi, lebih stres, lebih depresi daripada yang Anda alami saat ini.
Jadi mereka sebenarnya sudah kehilangan akal, kehilangan cara. Bagaimana cara menagih yang baik dan benar, bagaimana cara menagih yang bisa mencapai target yang mereka inginkan. Dengan menagih seperti ini, jangan salahkan. Kalau debitur atau nasabah tidak ada yang mau bayar. Jangan salahkan yang gagal bayar di mana-mana, karena memang cara menagihnya sudah tidak patut dan memang bukanlah penagih pinjaman online seperti ini. Penagih itu tentu mempunyai tata krama dan cara-cara menagih yang baik dan benar. Sampaikan. Selamat siang, selamat pagi, saya atas nama ini dari aplikasi ini menyampaikan bahwa Bapak Ibu sudah lewat dari jatuh tempo dan bagaimana ini Bu, belum ada pembayaran, bagaimana Pak, ini belum ada yang masuk angsurannya, bisa kami bantu, apa kendalanya? Itu nagih. Bukan langsung brengsek, maling dan sebagainya ya. Itulah ya. Jangan salahkan bila gagal bayar di mana-mana terjadi, karena masyarakat khususnya nasabah udah enak dengan kelakuan-kelakuan para debt collector. Itu saja Abah sudahi ya, biasa ditutup dengan doa. Semoga kita semua dihindarkan dari bahaya-bahaya riba lainnya. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang sudah terjerat pinjaman online, pinjol yang sudah menghabiskan ekonomi kami, menghabiskan harta benda kami. Ya Allah ya Rabb, kami sudah ikhlas atas semua yang sudah hilang. Tunjukkan ke jalan-Mu yang benar, agar kami dapat lebih taat lagi untuk mematuhi semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami, saudara kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit ya Allah, sembuhkan sakitnya. Mereka ingin sehat, ingin pulih, mereka ingin berbahagia dalam kondisi sehat, dan mengais rezeki-Mu dalam kondisi badannya fit dan sehat serta bugar. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami juga yang saat ini sedang berjuang ngelapak pinggir jalan, kepanasan, kesiangan. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami juga yang saat ini sedang berjuang. Ya Allah ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini juga sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya. Ya Allah, jauhkan mereka dari bahaya, jauhkan mereka dari musibah, jauhkan mereka dari rezeki yang haram, dekatkan mereka dengan rezeki-Mu yang halal. Dan teman-teman kami juga yang saat ini sedang bertugas, bekerja sebagai ASN, pegawai BUMN, karyawan swasta, ya Allah, perbaiki segala macam urusan mereka, mudahkan dan lancarkan atas aktivitas dan tugas-tugasnya. Jauhkan dari setiap perbuatan-perbuatan yang curang, perbuatan-perbuatan keji, hina, seperti korupsi dan sejenisnya. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, di ujung kehancuran, di ambang perpisahan, ya Allah, ampuni mereka, jauhkan mereka dari kata berpisah, utuhkan, harmoniskan kembali dan bahagiakan rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi senantiasa insan yang taat atas perintahnya. Tetap semangat ya kawan-kawan semua, ojo kendor, jangan takut. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa Anda gabung dan join di grup WA biar bisa komunikasi dengan Abah, biar bisa sharing-sharing dengan Abah, dan bisa bareng-bareng kita silaturahmi ya. Bismillah, Abah izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.